Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kasih Allah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan tema yang kedua adalah victim yang tema besarnya adalah kasih Allah, ya. Dan saya akan membacakan 1 Yohanes 4 ayat yang 8 dan 9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kita teringat tentunya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tema kita adalah kasih Allah. Jadi kasih Allah sudah sebagaimana yang kita baca tadi, Allah menyatakan atau memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, dan sehingga itu karena dilakukannya karena kasih. Jadi kemudian kita juga harus meresponinya juga dengan kasih Allah. Nah, tentu ketika kita mengasihi Allah, kata firman Allah dari pembacaan tadi, ada dampak yang kita terima karena kita dikasihi Allah, karena kita mengasihi Allah. Jadi dampak yang terjadi dalam hidup kita adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kita lahir dari Allah ketika kita mengasihi Allah, kita lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Jadi Allah yang tadinya tidak kita kenal, dengan Dia memberikan anak yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian haruslah kita saling mengasihi. Jadi dampaknya ketika tadinya kita tidak bisa mengasihi, apalagi mengasihi saudara yang paling dekat, keluarga, dan lain sebagainya, sangatlah sulit ketika kita tidak berada dalam kasih Allah. Kasih Allah lah yang memampukan kita bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi Allah, karena kita diajar oleh firman, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Allah, untuk tidak melanggar firman Allah, dan Allah memberikan itu secara khusus bagi kita, sehingga kita tidak mengaibkan namanya, melainkan memuliakan namanya. Terus kemudian dampak yang lain adalah Allah tetap ada di dalam hidup kita. Bayangkan kalau Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Siapa yang menjadi lawan kita kalau Allah di pihak kita? Tak ada yang menjadi lawan kita. Dan itu sebabnya kita perlu terus tinggal dalam kasih Allah itu, supaya kita memiliki dampak kehidupan kepada yang lain juga. Karena disitulah kasih, dan kemudian kasihnya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Karena kita diproses terus menerus, karena Allah kita adalah sempurna, maka kita juga haruslah sama seperti Bapa adalah sempurna. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kasih Allah itu sangat penting. Itulah sebabnya mengapa saya mengangkat tema-tema besar yang diberikan oleh Yohanes ini, sehingga kita bisa jelas kasih itu apa dan dampaknya apa dari kasih itu. Seperti tadi pagi saya mengangkat tentang tema besarnya, yaitu dosa. Nah, jadi ya juga dengan Dia, kita ketika di dalam kasih Allah mendapatkan bagian dari rohnya. Haleluya. Ini yang mau saya katakan, kekuatan rohnya memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Apa yang tidak bisa kita lakukan akan dimampukan oleh kekuatan roh. Bahkan bukan hanya itu saja, Dia memberikan kuasanya untuk kita hidup dalam kuasa ilahi, dalam kuasa kerajaan Allah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ketika engkau beriman kepada Dia, maka rohnya akan bekerja secara dasar dalam kehidupan kita. Nah, aplikasi Allah, aplikasi kasih Allah. Jadi kita akan terus mengasihi Allah dengan segala perbuatan yang baik. Kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi saudara-saudara kita. Kasih Allah
adalah action. Jadi ada tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Bukan hanya sekedar kata-kata, menunjukkan kasih kepada yang lain. Kadang-kala kita harus berkorban waktu, tenaga, akal, ide-ide, uang, seperti Yesus telah mengorbankan dirinya kepada kita karena Ia mengasihi kita. Mari kita melakukan semua karena kasih Allah dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus memberkati, karena Allah sudah terlebih dahulu mengorbankan hidupnya. Mari kita juga belajar untuk mengorbankan dengan segala kasih yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berterima kasih Bapa. Biarkan kasih-Mu terus memenuhi hidup kami dapat terapkan dalam hari-hari perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beristirahat dan tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Mantap.